Intinya kalau untuk rumah tangga wajar. Udah menikah belum, Mbak? Nggak, intinya rumah tangga itu wajar, ada masalah, ada yang kan roda itu berputar ya. Namanya nggak hanya rumah tangga, kita aja hidup pribadi pasti ada aja masalah, terus kita selesaikan, solusinya bagaimana. Sama semua tangga, semua pintu, semua ruang, semua momen atau rumah tangga, keluarga semuanya sama aja sih gitu. Jadi kan sebetulnya ibu ini punya riwayat penyakit ya yang agak kompleks, jadi lebih ke komplikasi penyakit. Ibu itu punya riwayat penyakit sampai sekarang sih ya, ada riwayat penyakit hipertensi, kemudian ada lagi autoimun, kemudian ada lagi diabetes, sempat juga ronsen, ada pembesaran jantung kardiomegali. Terus kemarin sih sebelum ibu pulang memang ada beberapa pemeriksaan penunjang yang menguatkan ada diagnosis tertentu gitu ya, memang harus butuh perawatan intensif lah gitu. Walaupun kemarin sempat udah boleh pulang ke rumah, cuman kan kalau ada tanda-tanda atau gejala-gejala yang memang harus segera dibawa ke UGD untuk distabilkan lagi, itu langsung dibawa. Jadi kemarin itu ibu ada gejala pas udah sampai di rumah, gejalanya itu ada demam, ada hangat, terus juga perutnya itu agak mengembung gitu. Jadi pas diraba diperiksa ternyata ada retensi urin. Jadi karena kan beberapa hari kemarin tuh sempat pakai kateter urin, itu menyebabkan adanya hambatan lah untuk keluar lah ya dalam sistem persarafan lah seperti itu. Jadi ada retensi urin, kemudian sempat ada buang air besar yang beberapa kali lah waktu di rumah. Jadi dibawalah ke rumah sakit kemarin di UGD, distabilkan, akhirnya dirawat inap dulu karena kan mau distabilkan dari semuanya ya, tensinya, terus juga dipantau BAB-nya juga, dipantau urinnya juga gitu. Kemudian ibu juga ada di parunya juga ada istilahnya kayak paru-paru tenggelam, ada efusi pleura gitu. Ada infeksi juga, ada pneumonia. Simpelnya sih memang ada penyakit-penyakit yang kompleks lah yang memang harus dirawat. Tapi hari ini kabarnya udah boleh pulang alhamdulillah gitu. Jadi gitu kabarnya. Tapi bisa dikatakan kayak mungkin di sisi lain medis ya, dok, ada nggak sih kayak perawatan lain gitu atau ikhtiarnya apa, seperti apa, gimana? Iya, itu kan kalau dari sisi medis ya. Kalau dari yang lainnya, dari keluarga juga pastinya kita, terutama anak-anaknya kan bertiga ini, ada saya, Mbak Oki, Ricis, lebih lebih meningkatkan lagi atensi atau perhatian sih, kayak diingatkan lagi, ibu jangan lupa makan, tapi nggak sekedar jangan lupa makan, pas udah makan diliatin kadang Mbak Oki juga kan diliatin, ayo bu semangat dihabiskan gitu, soalnya kan untuk usia yang semakin tinggi juga pengaruhnya itu kan misalnya air liur atau berkurang, terus taste-nya kan berkurang, jadi kayak kalau kita makan kan lahap gitu ya, kalau orang udah usia ke atas itu rasa di lidahnya itu, rasa kecapnya itu agak berkurang, jadi memang butuh support sih. Jadi untuk makan ayo dihabiskan ibu gitu, karena pengaruh juga ke kadar HB, tekanan darah, sempat hipotensi juga, tekanan darah rendah gitu. Terus juga apalagi Mbak Oki kan sempat di Mekah kan melihat, kata Mbak Oki ya, melihat dengan kejadian langsung di depan mata Mbak Oki, ibu sempat kayak kejang, terus juga sempat hilang kesadaran itu sehingga beberapa menit lah, 7 menitan. Jadi pas di tempat Mbak Oki lebih aware banget sih tentang ibu nggak apa-apa kan gitu. Karena kenapa di rumah Mbak Oki kemarin ya? Karena dekat dengan rumah sakit sih pas kontrol gitu. Tapi kan bisa dikatakan nih kan kalian bertiga kan artinya lebih intens lagi untuk nemenin ibu gitu kan, lebih perhatiannya makin lagi gitu. Yeah. Seperti apa sih, dok? Ya itu sih, kalau untuk kesehatan jam makan, terus juga kalau misalnya ibu kalau saya pribadi saya ngeliatin misalnya ibu kayak saya periksa pasien sih, pasti lihat kuning nggak ya gitu, misalnya badannya. Kalau kuning kan kita lihatnya fungsi hati misalnya, atau pucat nggak ya, kadang saya lihat ke atas bu, tuh cuci tangan dulu kan, terus cek bagian mata bawah konjungtivanya pucat nggak ya. Kadang saya datang entah itu di rumah sakit atau rumah boki gitu ya, itu saya langsung cek nadinya. Biasanya kan kalau dokter kan periksa, saya langsung itu saya periksa, oh nadinya masih kuat angkat nih gitu misalnya. Kadang saya sempat stetoskop juga, saya periksa parunya kalau saya. Kalau Icis ya seperti biasa ya, sesuai dengan profesi. Kalau Icis menghibur banget, lebih ke menghibur. Jadi kalau misalnya terutama kayak di ruang rawat inap,
Kalau itu sih yang saya lihat kayak, ibu apa kabar, ya ampun sehat ya bu gitu. Jadi kadang saya sama Boki tuh kayak lucu gitu. Terus kata Boki, dia happy banget, iya dong harus terhibur ibunya. Sampai ibu tuh kayak ketawa lagi gitu. Sampai Boki bilang, ih gimana sih caranya bisa menghibur orang deh, gitu-gitu sih. Jadi sesuai dengan porsi kita sih. Sebagai anak pastinya merasa sedih juga ketika memang orang tua itu mengalami sakit hal seperti ini ya dok ya. Itu kan apalagi memang tiga-tiganya sibuk, tapi kan bisa dikatakan ya Ricis juga otomatis kan gimana caranya supaya ibu ini kan terhibur. Nah gimana sih untuk kayak semacam di sisi lain, walaupun ibu yang sedang sakit, kalian sendiri support system bertiga itu seperti apa, maksudnya dalam artian dari segi apa ya, kayak gimana nih untuk kedepannya ibu, karena kan ibu nggak boleh sedih-sedih lagi atau seperti apa? Iya, sebetulnya apa ya, lebih ke natural ngalir aja ya ke depannya. Tapi lebih ditingkatkannya memang kayak jadwal kontrolnya, terus juga jadwal ya itu makan, istirahat. Kadang kan kalau waktu sebelum ibu drop ini yang dari Mekah itu memang sebelumnya itu kan ibu aktif banget, jadi memang kegiatannya udah dikurangi, terus juga tidurnya pun itu lagi-lagi harus kita ingatkan gitu. Bahkan kan dulu itu ibu suka misalnya apa ya, sampai larut malam lah gitu tidur kan. Kemudian bangunnya itu larut apa ya, sedini mungkin gitu bangunnya. Jadi itu memang kita perhatikan terus sih, kita ingatkan terus lah. Ini setelah keluar dari rumah sakit mungkin ada larangan apa sih dari rumah sakit sendiri mbak? Lebih ke ini sih ya, nasihat atau anjuran sih, karena kan ibu ada diabetes, jadi kayak hindari yang terlalu manis, terus juga karena faktor usia juga intinya sih lebih ke makanan yang konsistensi atau teksturnya itu lebih lembut gitu. Terus juga higienitas pasti, kebersihan pasti, karena kan ibu ada autoimun, jadi sangat-sangat rentan kalau ada mikroorganisme atau infeksius dari luar, entah itu makanan yang nggak bersih, itu sangat-sangat diperhatikan banget gitu. Terus juga dan ibu kan ada paru-paru infeksi juga ya, jadi memang yang datang di rawat inap, bahkan mungkin yang di rumah juga itu di keluarga yang inti dulu, intensif dulu gitu. Tapi kan bisa dikatakan kemarin mungkin ibu agak down-downnya gitu kan. Takut nggak sih ketika nanti ibu seperti itu lagi atau seperti apa? Iya sih, pasti ya, khawatir banget sih, khawatir. Terus juga ya itu kita saling menguatkan sih, terutama karena lagi-lagi Mbak Oki ya, karena Mbak Oki yang memang langsung menghadapi, yang melihat peristiwa yang ibu sempat di RJP, di CPR, yang dipompa jantung supaya ada detak jantungnya lagi waktu di Mekah. Jadi biasanya Mbak Oki sih yang paling waspada, karena kan ada di rumah Mbak Oki kan. Terus kita juga support system sih, saling support gitu. Kadang Ricis juga kayak di grup chat kita kan kayak, ibu gimana kabarnya, keadaannya. Jadi kita lebih sering ke itu, tanya kabarnya. Untuk kontrol sendiri gimana mbak sekarang? Iya, jadi tetap akan kontrol sesuai dengan yang ditentukan dari RS, dari dokter-dokter spesialis juga, itu akan tetap berjalan sih. Untuk obatnya juga makin nambah kan sejak keluar masuk lagi. Iya, karena kan dari paru-parunya ada bermasalah. Bahkan kemarin itu selain paru-paru ya autoimun, kemudian diabetes, dari ginjal pun ada ternyata. Jadi pas diperiksa ya, pemeriksaan penunjang, ada kayak suspek ke arah batu ginjal juga ada, walaupun nggak terlalu besar ya. Jadi kita mengusahakan itu dijaga lah. Jadi memang ada obat-obat tertentu yang ada lagi yang datang yang baru lah gitu. Tapi memang minumnya dibanyakin gitu. Oke. Mbak Cindy mungkin boleh sedikit tentang Ricis. Ini kan kemarin ramai banget kan Ricis dibilang hamil gara-gara yang di ulang tahun mana. Oke. Nah, sedikit membuci mungkin kan netizen kan namanya juga netizen gitu kan. Dalam artian ya sedikit-dikit itu dikomentarin mulu sama netizen, dikata-katain mulu gitu kan. Sebagai kakaknya seperti apa sih gitu kan menilai seperti itu. Namanya hidup di dunia kan, apalagi kan public figure, lagi-lagi pasti ada pro kontra, atau misalnya apalagi yang depan kamera pasti ada penilaian-penilaian dari publik gitu kan, dari masyarakat, baik itu negatif atau positif. Itu dijadikan apa ya, kayak kalau yang positif itu kayak semangat lagi kita untuk terus ya maju ke depan, tetap berkarya segala macam. Kalau ada yang negatif ya kita jadikan introspeksi diri gitu sih. Tapi selama misalnya di Ricis selama itu
memang bukan gitu misalnya ya, maksudnya selama itu hal yang positif, tapi ada masyarakat beberapa yang memandangnya berlawanan, ya nggak apa-apa gitu. Namanya kan juga mereka bebas berpendapat sih, gitu aja. Kemarin juga dibilangnya kan hamil lagi, tapi tuh Ricis sempat marah karena itu tuh termasuk body shaming. Oh, iya. Gimana ya? Ya intinya kalau untuk masyarakat yang berpendapat ya selama misalnya sopan-sopan aja ya nggak apa-apa lah ya gitu kan, kita saling mendukung, saling mensupport gitu. Terus juga mungkin Ricis juga apa ya kan, apa adanya juga ya, juga mungkin capek segala macam. Terus kalau ke arah yang body shaming mungkin juga mengingatkan untuk teman-teman yang lain agar takutnya jangan sampai meniru yang lain untuk nggak body shaming, istilahnya sih kayak gitu ya. Gitu. Tapi kan bisa dikatakan kayak Ricis kan selalu salah di mata netizen gitu ya, Dok, kayak gitu kan. Tapi ya gimana, namanya juga netizen atau seperti apa sih, Dok, gitu? Ya itu wajar sih, mungkin ada fans, mungkin ada haters gitu kan. Tapi kalau bagi Icis ya, sini sempat ada di satu talk show sama Icis, ada yang ditanya kayak gitu juga. Hostnya nanya ke Icis, kalau kata Icis, semua itu sayang sama Icis, insya Allah gitu ya. Semua yang memberikan komentar baik itu negatif atau positif, intinya sih perhatian. Intinya netizen itu teman-teman publik juga semuanya ingin Ricis atau kita lah yang dikomentarkan itu lebih baik lagi. Istilahnya kayak gitu sih, baik itu secara langsung atau misalnya secara misalnya DM atau pribadi gitu ya, mengingatkannya mereka itu sebenarnya sayang gitu sih. Ini kan Ricis sampai nge-like salah satu postingan yang tulisannya istri mati rasa, sampai netizen tuh sejernih gitu Mbak, gimana menurut Mbak? Mati rasa maksudnya? Ya ada postingan tulisannya kayak istri mati rasa sama suaminya, nah netizen tuh kok Icis nge-like ini ada apa nih sejernih gitu netizen. Gimana ya? Intinya kalau untuk rumah tangga wajar. Udah menikah belum, Mbak? Belum. Nggak, intinya rumah tangga itu wajar, ada masalah, ada yang kan roda itu berputar ya. Namanya nggak hanya rumah tangga, kita aja hidup pribadi pasti ada aja masalah, terus kita selesaikan, solusinya bagaimana. Sama semua tangga, semua pintu, semua ruang, semua momen atau rumah tangga, keluarga, semuanya sama aja sih gitu. Terus juga netizen juga ya udah berpendapat ya silakan selama itu sopan. Terus juga kalau masalah like-likean itu Icis tuh sebenarnya kalau saya perhatikan dia memang gampang banget untuk nge-like. Jadi semua teman-teman di Instagramnya itu gampang nge-like, gampang nge-love. Bahkan saya juga postingan baru beberapa detik, wah Icis udah nge-like aja. Jadi memang Icis gitu. Jadi kalau saya lihat samping Icis, dia buka IG, oh ada yang posting gitu. Jadi orangnya suka memberikan love lah gitu, like gitu. Tanpa dibaca biasanya begitu. Sebagai kakaknya, nggak kayak gitu ya? Enggak sih. maksudnya kita saling support, saling mendoakan. Terus juga apalagi Mbak Oki juga iya, karena kita sister ya, jadi ya saling support, saling mendoakan. Tapi kalau misalnya dari kita bertiga ada yang misalnya namanya manusia kan, misalnya ada yang berbuat salah ataupun apa gitu, itu kita juga saling mengingatkan, karena kan ya namanya manusia nggak luput dari kesalahan, jadi saling mengingatkan. Mbak, ini kan ibu kan jadi orang tua satu-satunya ya. Iya. Mungkin seprotek apa sih kamu sendiri, Mbak? Seprotek, iya itu udah kayak misalnya orang tua ke anaknya kan. Jadi kalau ini kan kita ke orang tua, jadi bener-bener kayak makan, terus tidur itu kita perhatiin. Kadang misalnya ibu ada di ruang rawat inap, kita ajak ngobrol, itu pun kadang saya sendiri juga nanyain, Bu capek nggak Bu tidur tadi jam berapa? Udah kayak saya kalau nanya ke Mbak di rumah, Yusuf, tidur jam berapa, tidurnya berapa jam gitu. Kadang kan ada yang menunggu juga kan. Terus abis itu makannya habis nggak, ya seputar itu sih, karena itu mungkin hal yang agak-agak sepele, simple, tapi kan pengaruh ke kesehatan juga. Tapi kan bisa dikatakan katanya kalau orang tua sakit tuh misalnya udah berumur kayak balik lagi kayak anak kecil. Seperti apa sih yang anak kecil ya? Bukan, maksudnya iya sih, anak kecilnya tuh gini, mungkin karena manja ya, ibu tuh suka manja gitu. Jadi kadang misalnya mau sholat, sempat di ICU sih, waktu di ICU pulang dari Mekah, memang IGD ICU dulu karena monitor segala macam ya, butuh di ruang ICU kayak disolatin, ibu minta disolatin, Mbak Oki, terus kita pakein mukena, terus jadi ada celetukan kayak manja gitu, Dek pakein dong mukenanya, ininya miring, tapi bahasa nadanya tuh lucu, kayak kok ibu imut sih gitu, kayak manja gitu, ya Allah. Terus aku liatin ibu, jadi kayak ada sih manja-manja ke anak-anaknya gitu. Tapi ada nggak sih rasa haru, takutnya amit-amit iya ada lah pasti. Iya, itu dari
dari dulu banget ya, karena kan ibu sudah punya penyakit, apalagi yang semenjak kejadian di Mekah itu kita ketiga anak ibu pasti masing-masing udah kayak udah kebayang segala macam, udah campur aduk, bahkan ibu pulang terus juga dirawat itu juga pasti ada kebayang-bayang. Tapi lagi-lagi kita saling mengingatkan, kita bertiga. Terus juga kalau Cindy pribadi, Cindy semakin kayak sadar bahwa semua ini hanya sementara. Kita akan ada waktunya kita harus siap kehilangan dengan orang-orang yang kita cintai, siapapun mereka, bahkan kita sendiri harus siap kapan kita dipanggil gitu kan. Jadi ya walaupun itu nggak mudah ya, tapi ya itu ya itu billahi ta'ala sih, terus berdoa sih, walaupun kita ya sampai kapanpun namanya ibu ya ya belum siap kan gitu. Dan alhamdulillah Allah memberikan keajaiban, ibu sekarang masya Allah struggle gitu sih, saling menguatkan. Ini kan ibu bulan depan kan bakal wisuda lagi. Iya kan? benar, Semangatnya masya Allah. gimana sih? Iya, ibu semangat banget. Bahkan kalau sedikit cerita saat rawat inap juga kayak habis makan, istirahat. Ini ada nih Cindy, ada Mbak Oki. Terus ibu bilang, nanti ibu mau wisuda loh, tanggal berapa Mbak Oki? Iya nanti pada datang ya gini. Lucu banget gitu. Lagi sakit tapi inget mau wisuda. Semangatnya itu luar biasa sih. Jadi diingatkan anak-anaknya gitu. Berarti sampai sekarang masih terus ngapal juga ya, meskipun kondisinya lagi sakit? Kalau sampai sekarang karena kondisinya lemah banget, jadi masih pusing. Jadi untuk yang aktivitas itu mungkin belum ya, lagi tunggu pemulihan sih gitu. Oke, udah. Makasih banyak ya. Iya. Ngobrol-ngobrol. Kayak kapan Mbak? Kayaknya besok kalau demensi mata. Kasih obat mata dulu. Tapi nanti ke ginjal kayak mamaku udah. Tadinya kayak di diagnosa tuh kayak jantung koroner gede, terus kata dokternya, ibu ini kayaknya larinya ke jantung karena memang udah nggak bisa lagi cairannya sini, jadi harus cuci darah. Sampai sekarang Sudah berapa lama? Jalan 3 tahun lebih kayaknya. 3 tahun. Tapi kondisinya udah gimana? Atau masih Lalu cuci darah. Oh iya sih, kemarin sempet di itu pas masuk lagi nih. Ya itu Ibu mau nggak mau ya siap, harus siap gitu kan. makanya kok makin banyak kan. Kadang kalau kita sama teman-teman kayak gue amat ya badannya gini kan enak ya, kalau orang tahu tua tuh gitu enggak kan. kayak, makanya kadang enggak padahal iya gitu sih. Tapi ibu darahnya berarti AB ya? Darahnya kayaknya sih Kalau AB emang gitu. aku waktu di ICU kemarin transfusi. Transfusi kan kayak